Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam salah satu majelis ilmu di Masjid Istiqlal setelah kita lewati libur selama bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima setiap dari ayat Al-Quran yang kita lantunkan, menerima setiap rupiah yang kita sedekahkan, setiap dari rakaat yang kita dirikan. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita selama bulan Ramadan, i'tikaf kita juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun depan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk istiqomah sampai 1 tahun ke depan. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan seingat saya kita sampai di halaman 50. Yang 50-nya sudah? 47. 47 ini kayaknya sudah. Berarti sekarang 49. Karena saya ingat saya melingkar-lingkari di buku saya ini dan saya belum menyebutkan angka-angkanya pada buku antum. Halaman 50. Berkata penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perkara yang paling agung yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan adalah tauhid. Dan tauhid itu maksudnya adalah mengesahkan Allah di dalam peribadatan kita. Sedangkan perkara yang paling berat, yang paling besar untuk Allah larang untuk kita kerjakan adalah syirik. Dan syirik itu adalah menyembah yang selain Allah sambil menyembah Allah itu sendiri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Perhatikan jemaah. Perkara yang paling agung yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan itu bukan sholat. Sehingga kalau seandainya kita menjadi seorang dai, jargon utama di dalam dakwah bukan sholat. Kita dapati sebagian dai kesana kemari keliling Indonesia ngajari misalnya jargonnya sholat khusyuk. Sehingga dibentuklah ada seminar di ballroom hotel mana, di gedung mana. Tajuk daurahnya adalah sholat khusyuk, bayar sekian. Kita dapati di tahun-tahun yang dulu. Tapi sekarang sudah nggak laku. Jualan dakwah model begitu sudah nggak laku. Karena ternyata setelah orang bayar datang, oh rupanya cuma diajarin sholat khusyuk itu modelnya rupanya nggak seperti yang dibayangkan. Dianggap sholat khusyuk itu harus gelap. Sehingga dalam seminar, dalam pelatihan sholat khusyuknya, pada pas bagian prakteknya matikan lampu, jadi gelap. Orang mengira sholat khusyuk itu apa? Rupanya diajarkan sholat khusyuk itu adalah nggak dengar sesuatu apapun, sehingga harus sunyi. Kadang nyambi diputar musik. Saya tahu karena saya pernah ikut.
Maksudnya dampingi orang tua, saya kira ngantarin gitu. Dapat tiket gratis, ikutlah. Saya katakan sholat khusyuk nggak seperti itu. Apakah betul sholat khusyuk itu nggak dengar sesuatu sama sekali? Salah. Kalau itu standarnya berarti Nabi nggak pernah khusyuk. Masalahnya Nabi SAW sholat dengar Aisyah ngetok pintu lalu beliau membukakan pintu. Apa itu nggak khusyuk namanya? Kalau dikatakan harus gelap, nggak lihat sesuatu, berarti Nabi nggak pernah khusyuk. Masalahnya Nabi kalau sholat pernah membawa gendong Hasan Husain. Coba bayangkan gendong Hasan Husain, kalau beliau lagi mau ruku sama sujud, maka Hasan bin Husain diletakkan di bawah. Kalau beliau berdiri, maka digendong kembali. Kalau gelap sama sekali, bagaimana cara lihat anak itu dua? Nggak bisa dong, ya kan? Pasti dalam keadaan terang-terangan dan kelihatan keduanya. Nabi sedang sholat, tiba-tiba mau dilewati anak kambing, maka beliau maju sampai perut beliau nempel di dinding. Lewat anak kambingnya, beliau mundur kembali. Apa itu nggak khusyuk namanya? Kalau standarnya sholat khusyuk adalah nggak dengar sama sekali, nggak melihat sesuatu sama sekali, berarti tata cara sholat Nabi SAW yang beliau ajarkan selama ini sama kita, semuanya nggak ada yang khusyuk. Balik lagi, rupanya jargon dakwah seperti ini sudah nggak laku di zaman ini. Tapi dulu kita dapati. Dan ini bukanlah jargon dakwah yang benar. Ini bukanlah jargon dakwah yang benar. Dikarenakan hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang paling besar bukan sholat. Apa tadi? Tauhid. Apa tadi maknanya tauhid? Mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan. Sehingga kita, bukan saya katakan sholat khusyuk itu tidak penting. Enggak juga. Saya tidak mengatakan bahwa sholat itu tidak harus. Tapi saya katakan yang namanya perkara yang paling besar adalah tauhid dulu. Sehingga kalau seandainya ada orang misalnya mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari, tetapi dia pada saat yang bersamaan berbuat syirik, misalnya Pak Haji jualan emas kah, jualan ikan kah di Pandansari, sholat 5 waktu, kalau udah dengar azan zuhur pergi dia ke Masjid Manuntung sana. Tapi dia selama dagangnya itu banyak melakukan syirik. Misalnya pakai penglaris. Misalnya di tokonya dia gantungkan botol kerating deng, dikasih Quran di dalamnya dengan harapan supaya banyak orang yang beli sama dia. Maka ini sholat tapi berbuat apa? Syirik. Apa manfaat dari sholatnya kalau begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu berbuat syirik maka terhapus seluruh amal-amalmu. Kebalikan dari tauhid, ketika dia adalah yang paling besar diperintahkan oleh Allah untuk kita, berarti yang sebaliknya lawan dari tauhid itu, yaitu syirik, itu merupakan perkara yang paling berat, dosa yang paling besar manakala kita melanggarnya, manakala kita mengerjakannya. Apa maknanya syirik? Di sini disebutkan syirik itu adalah menyembah yang selain Allah meskipun kita nyambi menyembah Allah. Misal sebagian orang ada yang kalau ke kuburan para wali atau ke kuburannya guru-guru, sunan-sunan, maka mereka kalau kita tanya, Anda kok sholat di kuburan? Maka mereka mengatakan, kami sholat menghadap Allah. Tapi pada saat yang bersamaan hati mereka tujuannya bukan kepada Allah, tapi kepada yang dikubur itu. Mereka memintanya bukan kepada Allah. Dan ini gak bisa dibohongi lagi sudah jamaah. Orang yang pergi ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan, mereka sendiri banyak kok yang mengaku, kami itu pergi ke sana memang sih cari jabatan. Ya tanda. Kalau sudah mau jelang pemilu banyak yang ke kuburan. Ngapain? Cari restu wali. Supaya apa? Menang di pemilu. Mereka bukan semata-mata menyembah Allah. Mereka sendiri mengaku kok. Saya dengar dengan telinga saya ini. Enggak saya nukil dari orang. Ada salah seorang pegawai bank yang cerita ke saya. Dia bilang dulu untuk cari jabatan suka datang ke kuburan di Banjarmasin.
Datang ke sana nanti kasih sesuatu, nanti sholat aja di situ terus minta-minta. Bilang aja guru, minta anak guru. Bilang sama Allah, aku mau naik jabatan. Ini perbuatan apa namanya? Syirik. Mari kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dalil perkataan ini adalah ayat yang disebutkan oleh penulis setelahnya. Surat apa? An-Nisa ayat 36. Hanya saja ayat yang disebutkan oleh penulis aslinya itu cuma sepenggalnya saja. Maka oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dibawakan ayat yang utuhnya. Mari kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi membangga-banggakan diri. Ini ayat selengkapnya. Coba antum baca setelahnya. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 hak. Ayat ini disebut dengan ayat 10 hak. Coba dihitung 10 ini yang mana aja. Saya bacakan, antum pakai bolpen, antum kasih angka. Antum kasih angka di terjemahannya. Sembahlah Allah, ini satu, yaitu Allah. 10 hak ini, hak pertama adalah hak Allah. Yang kedua adalah orang tua. Kasih angka di atas. 3, karib kerabat. 4, anak yatim. 5, orang miskin. 6, tetangga dekat. 7, tetangga jauh. 8, teman sejawat. 9, ibnu sabil. Dan yang ke-10 siapa? Hamba sahaya. Mari kita lihat. Hak yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini haknya siapa? Hak Allah. Apa kata Allah di dalam haknya? Sembahlah Allah. Dan jangan apa? Jangan kamu berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar kita menyembah Dia semata. Tidak hanya sampai di situ, Allah melarang kita mempersekutukannya. Dalil di atas juga kembali menegaskan bahwa ibadah yang tercampur dengan syirik, maka dia tidak akan memberikan manfaat apapun. Poin kedua, perkara yang terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembah Allah. Jadi kalau ditanya Tuhannya apa, dia bilang Allah. Kalau dia ke masjid ditanya ke sholat buat siapa? Allah. Tapi di saat yang bersamaan kadang-kadang ritualnya bukan untuk Allah, nyembelihnya bukan untuk Allah. Ya. Pergi ke kuburan ngasih sesembahannya buat yang dikubur. Kalau punya rumah baru nyembelih ayam, sembelihannya buat siapa? Buat jin penunggu. Ya tahu enggak? Nih sembelih dulu nih ayamnya. Nanti darahnya disiram keliling rumah. Nanti kamu azan dulu di kamar yang di sono.
Begitu kan orang? Azan. Supaya apa azannya? Usir jin. Ibadahnya bukan untuk Allah. Jadi ibadahnya untuk yang selain Allah. Nah, syirik adalah dosa terbesar. Lebih besar daripada dosa zina, minum khamr, mencuri, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, berjudi, dan dosa-dosa yang lainnya. Maka kalau ada orang mengatakan janganlah kalian mati sebelum khuruj 4 hari, salah. Yang benar adalah janganlah mati dalam keadaan berbuat syirik. Karena kalau mati dalam keadaan berbuat syirik, maka tak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Jangan pernah berharap surga. Makanya kalau ditanya, Ustadz, kalau ada orang mati dalam keadaan gantung diri gimana? Maka jawabannya, keyakinan Ahlussunnah begini. Siapa yang mati dalam keadaan berbuat dosa, maka dilihat. Bila dosanya dosa syirik, maka dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tak akan pernah keluar lagi. Tapi siapa yang mati dalam keadaan melakukan dosa yang selain dosa syirik, maka tahta masyiatil khaliq, dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah adab. Sekarang saya bertanya, ini kira-kira orang mati begini bagaimana keadaannya? Antum tinggal jawab, masuk neraka selama-lamanya atau dikembalikan kepada kehendak Allah. Coba. Mati dalam keadaan berzina. Hah? Ini mati syirik atau bukan? Bukan. Berarti dikembalikan kepada kehendak Allah. Ada pelacur meninggal dan belum taubat dari pelacurannya, dikembalikan kepada kehendak Allah. Ada wariyah, dia kalau malam pakai baju perempuan, jualan badan, lalu dia mati misalnya oleh pasangan apa namanya itu penyewanya gitu loh, ya. Penyewanya rupanya bukan mau nyewa, rupanya setelah bersepi-sepi ditusuknya, diambilin hartanya, meninggal dia dalam keadaan masih pakai baju perempuan. Berarti tempatnya di mana? Kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah adab. Jamaah paham gak nih? Soalnya tadi saya yang nanya, saya yang jawab. Coba ulang. Ikuti dulu saya. Bila mati dalam keadaan syirik, tempatnya di neraka selama-lamanya. Bila mati dalam keadaan dosa selain syirik dan belum sempat taubat, maka dikembalikan kepada kehendak Allah. Coba lanjutkan. Bila Allah mau, Allah ampuni. Bila Allah mau, Allah adab. Paham ini? Coba. Si fulan pemabok dan overdosis minum topi miring. Subuh-subuh diketemukan orang mati di pasar. Dia tempatnya neraka selama-lamanya atau bagaimana? Dikembalikan kepada kehendak Allah. Apa lanjutnya? Bila Allah mau, Allah ampuni. Bila Allah mau, Allah adab. Si fulan si fulan adalah Pak Dukun dan ditusuk pasiennya karena rupanya dukunannya tidak terbukti. Bisa. Ya, kan dukunnya begini gini. Apa kan, Pak Dukun, ini anak saya besok mau ujian, tolong dibantu biar dia lulus Pak Dukun. Sekalinya pas pengumumannya nggak lulus, didatangi dukun itu, kurang ajar kamu ya,
Sudah kubayar mahal-mahal biar dilulus. Kata pak dukunnya, anakku juga sama, nggak lulus. Lalu ditusuk dia, ditikam, mati dia. Tempatnya di mana? Neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena syirik. Pak Caleg, waktu besok mau pemilihan, dia ke gua, masuk ke gua-gua begitu, terus dia memohon di situ. Keluar dari gua itu karena guanya di tebing, terpleset dia, jatuh dia ke tebing sana ke bawah, mati dia, kepalanya kena karang. Loh, ini bukan cerita ngarang, ini kisah nyata. 2014, 2009 kan pemilu kan. Terus 5 tahun kemudian 2014, ya kan? Saya ingat karena waktu saya mau ngisi di Namiroh bab masalah ini 2014 kajian Al-Firqatun Najiyah, siang itu saya dengar, saya baca berita ada caleg di Sulawesi Selatan mati keluar dari goa habis bersemedi. Padahal besok mau pemilihan. Keluar dari goa kepleset dia bersama pak dukunnya, jatuh dua-duanya. Mati musyrik semua. Tempatnya di mana? Neraka selama-lamanya. Nggak ada ceritanya mau jadi anggota dewan. Nah, dalil perkataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan 152 yang tidak dibawakan oleh penulis aslinya. Mari kita baca. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Sebelumnya, coba antum balik dulu halaman 52. Setelah terjemahnya, apa tulisannya? Ayat ini disebut dengan ayat 10 wasiat. Nah, kita sambil membaca terjemahnya, antum sambil pegang pena untuk memberi angkanya. Nanti saya beritahu. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Ada 10 wasiat di dalam ayat ini. 1. Janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kasih angkanya. Itu 1. Kasih angka 1 itu di sebelum huruf J. Biar langsung kelihatan 1 itu yang mana. 2. Letakkan sebelum huruf B. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, letakkan sebelum huruf J. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang berikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya, melainkan karena sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Sudah berapa? 5. Yang keenam,
Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai dia dewasa. 7. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. 8. Bila kamu berkata maka hendaklah berlaku adil, meskipun lawan bicaramu adalah kerabatmu sendiri. 9. Penuhilah janji kepada Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat. Sudah berapa? 9. Mana 10-nya? Siapa yang tahu, saya kasih hadiah. Hadiahnya buku. Tambah parfum. Nggak tahu? Yang ke-10-nya ada di ayat 153 dan tak tercantum di situ. Kan di situ Quran surat Al-An'am ayat berapa? 151 sampai 152. Wasiat yang ke-10 terletak pada ayat yang setelahnya 153 dan tidak dibawakan di sini. Bunyinya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Bunyinya adalah wasiat yang ke-10, ini adalah jalanku yang lurus kata Allah, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang selain jalannya Allah yang jumlahnya 1. Dan kalau kalian ikuti jalan-jalan yang selain jalan Allah, maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah itu sendiri. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi antum untuk wasiat yang ke-10 perlu cari di Al-Quran, lihat ayat ke-153. Mari kita baca dulu sampai selesai. Ayat ini disebut dengan ayat 10 wasiat. Coba balik lagi. Wasiat yang pertama tadi disebutkan apa? Sembahlah Allah. Apa tadi? Janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali diwasiatkan oleh Allah untuk kita jauhi, ada banyak tadi, jangan membunuh, jangan makan harta anak yatim, jangan ini, jangan itu, dan disebutkan yang pertama kali adalah jangan berbuat syirik. Ini menunjukkan kepada kita jamaah, dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik, bukan berzina. Dosa yang paling besar itu bukan makan riba, dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain selain Allah. Sehingga kalau kita jadi dai, salah satu jargon dakwah kita yang harus sering-sering diulang-ulang adalah jauhi syirik. Bukan jangan pacaran. Bukan saya mengatakan pacaran itu halal. Pacaran tetap haram. Tapi kalau daurah kesana kemari isinya hanya sekedar jangan pacaran, tinggalkan mantan, itu nggak ada apa-apanya. Di sisi Allah itu remeh, meskipun dia tetap dosa. Kalau zaman sekarang kan untuk menggait banyak orang, dakwah itu paling enak kalau disukai sama orang. Apa yang orang senang? Kalau anak muda sukanya yang ada hubungannya sama merah jambu, itu kan? Sehingga daurah merah jambu. Begini cara nembak yang syar'i. Begini cara membuang mantan yang syar'i. Begini cara yang hubungannya dengan cita-cita. Itu nggak ada apa-apanya kalau di sisi Allah. Di sisi Allah yang paling berat adalah syirik. Sehingga di antara jargon dakwah yang harus banyak ditekankan adalah meninggalkan syirik. Meskipun masyarakat sebagiannya nggak suka. Karena jamaah yang dirahmati Allah, dakwah apapun, termasuk dakwah tentang tauhid, itu pasti banyak musuhnya. Dan musuhnya bukan orang Kristen. Musuhnya bukan orang Yahudi. Musuh dakwah tauhid itu adalah ustadz-ustadz juga.
Ya atau enggak? Mau ada daurah nih di Banjarmasin. Yang ngisi misalnya Ustadz Firanda. Ini kayaknya bawa-bawanya nih, bawa-bawa naga-naga nih, tauhid terus, syirik terus. Maka orang memblokade, bikin pamflet. Kami masyarakat Banjar, perkumpulan Banjar pemuda, Banjar berkumpul bersama, kami menolak kehadiran Salafi Wahabi. Kalau ditanya apa sih Wahabi? Coba orang yang pertama kali dinamakan Wahabi yang mana sih orangnya? Sebagian masyarakat nggak paham. Pertanyaan saya, dari mana sih masyarakat bisa latah ikut-ikut ngomong soal Wahabi? Jawabannya dari ustadz. Dari ustadz-ustadz yang benci dengan dakwah tauhid. Ustadz yang mana? Ustadz yang senang dengan syirik. Kalau kita bilang nggak bisa itu yang namanya orang Muslim pakai jubah, songkok, tapi ke kubur minta di situ. Wahai guru. Itu syirik. Itu yang paling naik pitam siapa? Ustadz. Yaitu ustadz yang sering mengajak manusia untuk menghadiri yang begitu. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, meskipun masyarakat tidak suka, memang yang namanya dakwah mendakwahkan tauhid, menjauhkan manusia dari syirik, itu adalah dakwah yang sesungguhnya. Itu dakwah yang benar. Meskipun saya tidak mengatakan terus ini aja, enggak. Ya. Bukan hanya soal tauhid tok. Makanya antum mendapati kalau saya punya dakwah, misalnya daurah tentang muamalah, tentang riba. Tapi juga enggak riba melulu. Ada dakwah tentang saya ngisi daurah di Jakarta beberapa kali tentang sholat. Tapi namanya jargon soal tauhid itu tetap harus yang paling utama. Kenapa jamaah? Coba analogi ini sudah sering saya sebutkan. Analogi ini sering saya sebutkan kepada sebagian dari antum. Dan antum sudah tahu jawabannya. Saya tanya. Si Amir bukan nama yang sebenarnya. Tinggal di Amerika. Tapi dia bertauhid kepada Allah. Salat hanya untuk Allah. Pada negeri Amerika itu negeri apa? Negeri kafir. Dia meninggal dalam keadaan tetap salat dan tidak pernah menyembah yang selain Allah. Tidak pernah menyembah yang selain Allah. Pertanyaan saya, insya Allah tempatnya di mana? Si fulan tinggal di negeri Arab Saudi, nggak usah Indonesia, terlalu tanggung. Saudi, yang di sana pakai hukum rajam. Di sana pakai potong tangan, ya. Di sana pokoknya kalau ada berzina sudah menikah rajam, berzina dan belum pernah menikah cambuk 100 kali, membunuh kisos. Ini kurang apa lagi, deh? Ini kan yang dipengin banyak orang yang katanya berjihad untuk menegakkan syariat. Ini kan yang diinginkan sebenarnya bagi mereka. Saya tanya, si Amir tinggal di Arab Saudi. Di sana dia dagang, jadi pedagang tapi pakai penglaris. Dia sering didapati oleh petugas Ka'bah, kiswah itu bolong-bolong. Kenapa? Rupanya Amir lah yang suka gunting itu kiswah. Dibuatnya apa? Jimat, supaya perdagangannya laris. Dia dan istrinya hobi pergi ke Mesir. Ngapain? Cari kuburan Syekh Badawi. Minta di sana. Dan dia meninggal di Arab Saudi. Saya tanya, Arab Saudi itu negeri Islam atau negeri kafir? Tempatnya di mana si Amir ini? Di neraka. Berarti yang menjadi patokan nomor 1 sebenarnya soal tempat tinggalnya kah? Atau soal amalannya? Soal amalannya. Dari semua amalannya ini, salatnya kah atau tauhidnya? Mari kita baca lagi. Dalil yang lainnya adalah hadis sahih berikut ini. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu dzanbi a'zamu indallah? Qal anta ja'alallahi nidda anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Nabi SAW pernah ditanya dosa apa yang paling besar di sisi Allah, maka Nabi menjawab,
engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Kalau kita jabarkan, engkau minta jodoh kepada Pak Dukun, padahal Allah yang menciptakan jodoh untukmu. Ya. Termasuk dosa yang paling besar adalah engkau meminta rezeki kepada kuburan, padahal yang dikubur itu juga dulu waktu masih hidupnya minta rezekinya kepada Allah. Banyak lagi dalil pendukung tentang masalah ini, seperti surat Al-Furqan ayat 68, Al-Maidah 72, An-Nisa 48 dan 116, Luqman 13, hadis tentang 7 dosa besar yang membinasakan dan sebagainya. Di antara definisi syirik adalah menyembah yang selain Allah, seperti menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang soleh, sembari menyembah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkas jamaah. Saya bertanya untuk menjawab. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan untuk kita adalah tauhid dengan sholat. Mana yang lebih utama? Perkara yang paling berat dan tidak boleh dan harus kita jauhi adalah mana yang lebih berat? Syirik atau zina? Syirik atau berzina dengan ibu sendiri? Kalau begitu, di dalam berdakwah, ketika antum mendakwahi orang tua, antum mendakwahi keluarga misalnya, hendaknya yang paling pertama kali antum dakwahkan adalah masalah tauhid, dan mereka menjauhi syirik. Jangan dulu soal jenggot. Ada sebagian orang keluar ke rumahnya, habis pulang pengajian, yang pertama kali didakwahkannya adalah jenggot dan isbal. Saya tidak meremehkan masalah jenggot, ini sunnah Nabi. Saya tidak meremehkan masalah isbal. Dikarenakan isbal, pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama itu hukumnya haram. Mau dalam sholat, di luar sholat. Tapi kalau dibandingkan dengan tauhid dan syirik, itu nggak ada apa-apanya. Oleh karenanya antum pulang ke rumah, yang jadi target antum pertama kali adalah agar orang tua bebas syirik dulu. Perkara bapak belum punya jenggot, ntar dulu dah. Kenapa? Meninggal nggak pakai jenggot, tahta masyiatil khaliq, ya kan? Ya tidak? Ya tidak. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau azab, Allah azab, ya kan? Soal ini, soal itu. Tapi kalau soal syirik, maka jamaah misalnya nih, antum punya keluarga, orang tua khususnya, mereka ini berat. Beratnya apa? Islam cuman Islam keturunan, Islam KTP. Nggak ngerti banyak hal tentang masalah agama. Sholat jarang, suka syirik, suka kedukun. Yang bapak nggak pakai jenggot, ibu nggak pakai jilbab. Yang pertama kali antum dakwahi adalah tauhid dulu. Bu, siapa sih Tuhan kita ini? Allah. Aku tahu Allah. Kenapa sih ibu suka betul ke rumahnya Mbah Anu itu? Minta-minta di situ kan? Enggak, siapa bilang? Aku tahu. Ibu suka minta penglaris kan di situ. Bu, minta sama Allah. Itu dulu antum. Jangan dulu gini, Bu. Ibu ini misalnya suka betul nonton dangdut. Ya. Dari semua masalah yang ada pada orang tua antum, prioritaskan masalah tauhid dulu. Paham nih jamaah? Tambahan kesimpulan, ada 10 hak yang harus kita jaga. Hak yang paling besar adalah haknya siapa? Allah. Hak yang kedua yang terbesar setelahnya adalah orang tua. Baru setelahnya kerabat, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Ada 10 wasiat Allah untuk kita hindari. Wasiat yang paling besar adalah menghindari syirik. Yang wasiat yang kedua adalah untuk kita jalankan, yaitu berbuat baik kepada orang tua dan menghindari kedurhakaan kepada mereka. Baru setelahnya dilarang membunuh anak karena takut miskin, karena Allah yang beri rezeki. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zina, apakah tersembunyi atau terang-terangan. Jangan sampai kita membunuh jiwa yang diharamkan. Coba lihat, ada jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, tapi ada juga, berarti ada juga
jiwa yang dihalalkan untuk dibunuh. Ayo, coba sebutkan jiwa-jiwa yang halal dibunuh. Orang kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Orang kafir yang kita temukan di mana? Tetangga sebelah rumah? Bukan. Di mana? Di medan perang. Siapa lagi? Manuti, orang yang murtad atau orang yang berzina, dan kita yang ditugaskan sebagai ulil amri sebagai algojonya. Jangan semua orang. Kamu zina ya? Sini. Tinggal. Ya. Misalnya diketemukan ada orang misalnya di dekat rumah antum gitu, ada tetangga yang berzina. Malam-malam datang laki-laki. Laki-lakinya keluar pagi. Ya. Dengar ternyata berzina. Nggak boleh kita tiba-tiba langsung tarik ke alun-alun terus kita. Enggak loh. Bukan antum yang ditugaskan ulil amri untuk jadi algojonya. Yang boleh ini siapa? Siapa yang boleh? Algojonya. Boleh nggak bapaknya? Saya bapaknya. Mana anakku? Sini aku yang bunuh. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Kalau bapaknya algojonya. Kalau bukan antum yang ditugaskan sebagai algojonya, maka nggak boleh. Terus mana tadi? Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Misal apabila ada anak kecil, berapa isanya? 3 menit lagi. Ada anak kecil meninggal ayah ibunya dan ayah ibunya orang kaya, lalu dia tinggalkan hartanya untuk anaknya. Sementara anak masih kecil nggak bisa mengelola harta. Maka boleh ada yang bertindak sebagai walinya, misalnya pamannya atau tantenya. Diapakan hartanya? Dikelolakan untuk anaknya ini. Seandainya pun si walinya membutuhkan hartanya, misalnya kan dia nemani, dia yang ngasuh, dia pengen juga dapat bagian, maka boleh baginya untuk dapat makan dari situ, minum dari situ. Yang penting selama betul-betul dengan cara yang baik. Tidak boleh misalnya dikuasakan untuk dirinya semua, lalu anak ini nggak dapat apa-apa. Setelah anak ini besar nanti, maka anaknya diserahkan seluruh hartanya, dia sendiri yang mengelola. Tidak boleh kemudian misalnya ada orang bertindak sebagai pengasuh panti asuhan, membawahi 30 anak kecil yatim, dapat sumbangan, terus sumbangannya buat pengelola panti. Ini namanya makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Ya. Itu hanya boleh dikelolakan bagi mereka. Bila pun pengelola panti membutuhkan dana, membutuhkan makan, maka boleh dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh dia serakah. Ya. Misalnya saya pernah dengar ada sebuah panti asuhan dapat sumbangan daging kurban buat anak-anak panti. Pengelola panti kebetulan minggu-minggu depannya mau mengadakan walimahan anaknya. Ya. Maka dagingnya dibekukan, tidak dibagikan kepada anak panti, tapi dibuat walimahan. Ini namanya makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka kekal di dalam neraka. Bagaimana dengan hadis yang sering disebutkan, tidak masuk surga pemungut pajak, ya, atau diancam neraka bagi yang berbuat riba? Kita gabungkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, terus kalau dulunya pernah syirik, sekarang sudah taubat, bagaimana? Gabungkan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang taubat, di mana Allah akan menerima taubat, di mana Allah akan menghapuskan dosa bagi orang yang bertaubat. Maka bila ada yang berbuat syirik dan syiriknya sudah dia sudah bertobat dari syiriknya sebelum dia wafat, maka diampuni. Yang tidak akan diampuni adalah apabila dia meninggal belum apa jemaah? Belum tobat. Bagaimana dengan dosa yang lain? Gabungkan dengan ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah akan mengampuni dosa bagi siapa yang Allah kehendaki.
Misal, ada pemungut pajak, dia muslim, dia berdosa karena dia mengut pajak. Ada pegawai bank, dia berdosa karena berbuat riba. Tapi misalnya di saat yang bersamaan dia sholat 5 waktu, dia banyak membaca Al-Quran, dia di ujung-ujung hayatnya bahkan dia sempat taubat setelah dia pensiun misalnya. Apakah tidak mungkin Allah mengampuni dosanya? Mungkin. Ustadz, dia meninggal statusnya masih pegawai bank, belum sempat pensiun. Bagaimana ini? Kita gabungkan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang bercerita tentang mizan, penimbangan amal. Karena ada yang disebut dengan mizan di hari kiamat. Apa itu? Timbangan, di mana Allah akan menimbang amal yang baik dengan amal yang buruk. Misalnya amal buruknya adalah jadi pegawai bank atau menjadi pegawai pajak. Di timbangan amal baiknya ada sholat, ada puasa, ada berbuat baik kepada orang tua. Yang ternyata Allah takdirkan di hari kiamat ternyata amal baiknya lebih berat dibandingkan amal buruknya, yaitu menjadi seorang pegawai pajak misalnya. Maka insya Allah bisa jadi mengampuninya. Ya. Cuma kan kita tidak pernah tahu timbangan amal kita. Kita nggak pernah bilang gini, udahlah bertahan aja lah sampai pensiun jadi pegawai pajak dan banyak-banyak sholat. Ya. Iya kalau sholatnya lebih berat daripada jadi pegawai pajak ya. Kita nggak pernah ada ukurannya kan? Nggak pernah ada misalnya di sini ada laporan bulanan, centing dosa pajakmu 100.000, centing sholatmu 90.000, kurang 10.000 lagi sama, ayo cepat sholat lagi, kan nggak ada. Nah, saya pernah dengar di Sulawesi ada yang lahir kembar dengan buaya, dan kembarannya buaya sampai sekarang dianggap leluhur. Apakah ini syirik? Kalau dia meyakini misalnya harus memberikan sesajen, memberikan sesuatu kepada si buayanya supaya bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, iya syirik. Bila cuma sekedar keyakinan begitu, itu namanya khurafat. Ya, itu namanya apa? Khurafat. Bolehkah makan KFC di Spanyol? Mubazir. Itu udah dekat. Di sebelahnya sentra itu ada. Apa nanti cari sampai ke Spanyol? Tapi anggaplah dia pergi ke Spanyol naik baling-baling bambu. Bolehkah? Pertama, Spanyol itu negeri kafir, dan sembelihan-sembelihan di negeri kafir, bila kita dapat informasi bahwa penyembelihnya muslim, maka boleh. Misalnya ada ikhwan yang sekolah S3 di Jepang, dia bilang ada satu rumah makan memang sembelihan tapi kokinya muslim, dan sudah dapat informasi dia muslim, dia nyembelih, maka boleh. Meskipun di negeri kafir, tapi penyembelihnya muslim. Bila tidak diketahui siapa penyembelihnya, maka hukum asalnya haram. Kenapa? Karena negeri kafir. Berbeda dengan negeri muslim. Antum ke Malaysia, mayoritasnya muslim. Antum nggak tahu siapa kokinya, apakah muslim atau orang kafir. Hukum asalnya halal. Kenapa? Negerinya muslim. Paham ini? Ke Singapura negeri apa? Negeri kafir. Kalau ada KFC di sana, boleh makan? Jawabannya, bila antum tahu kokinya koki muslim, boleh. Bila antum nggak tahu, maka hukum asalnya haram, dikarenakan itu negeri kafir. Bahkan saya pernah ke Singapura, saya pernah ditanya sama penjualnya, Muslim? Yes, Muslim. No, this is haram. Oh, haram. Pindah. Dia ngasih tahu haram. Penjualnya yang bilang haram. Ketika hari Jumat saya ingin mendapatkan keutamaan berangkat ke masjid lebih awal, tapi terikat akad kontrak. Mana yang lebih utama? Menunggu sampai jam 12 sampai jam istirahat atau pergi ke masjid lebih awal?
Pergi ke masjid lebih awal hukumnya sunnah. Memenuhi akad kontrak hukumnya wajib. Maka mana yang didahulukan? Yang wajib. Kecuali bila antum bisa melobi atau memang ada kesepakatan. Misalnya antum kerja di perusahaan swasta. Di kontraknya memang jam 12. Tapi misalnya perusahaan swasta itu ownernya bilang untuk hari Jumat boleh didahulukan setengah jam, maka silakan pergi. Tapi bila tidak, maka tidak boleh. Cari masjid terdekat, yang penting antum sesuaikan dengan kewajiban atau amanah antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.